Oke, udah kedengeran ya? Sip sip. Bisa kedengeran jelas suaranya, teman-teman? Jelas nggak? Oke, jelas ya. Oke deh, ya. Ini first meet kita ya, teman-teman ya. Jadi, sebelum kita kelas, kenalin dulu kali ya, kenalan. Jadi perkenalkan, nama aku Kak Yohana ya. Mungkin kalian udah sering dengar dari Kak Rizky sempat mention-mention gitu ya, untuk matematika sendiri bakal dibantu sama Kak Yohana. Nah, jadi perkenalkan, nama aku Kak Yohana, aku sebagai tutor matematika di Simakara juga gitu ya, yang bakal bantuin Kak Rizky dan Simakara gitu. Aku dari Fisika UI ya, seangkatan sama Kak Rizky, jadi kita satu angkatan di Fisika UI. Lulusnya juga bareng tahun 2024 kemarin. Dan sekarang kesibukannya itu lagi em, jadi tutor ya. Jadi kesibukannya emang lagi ngajar dan sebenarnya aku lagi prepare buat lanjut studi guys. Jadi doain aja semoga di tahun depan aku juga bisa jadi maba ya sama bareng-bareng sama kalian gitu. Oke, heeh, mungkin perkenalannya itu aja kali ya. Aku bingung nih mau perkenalan apa lagi. Ya, oke. Dan aku ngajar di Simakara udah 1 tahun terakhir ya guys. Jadi aku senang banget setiap kali bisa ngajar Simakara karena jadinya aku bisa ketemu sama kalian, ini ya, para pejuang PTN. Oke, mungkin absen dulu nih. Kalian nih rata-rata pada mau masuk mana, guys? Oke, pada mau masuk mana? Oke, incarannya mau PTN apa? Oh, Unair. Ada yang masuk UI, UGM, Ubrau, UI, UGM, yes. Mostly top PTN ya, guys. Oh, ada yang masuk Undip Oxford. Oke, ITB, UI, Unpad. Sip, sip. Ya, jadi yang di Sumatera aja, Kak. Oh, kalian ada yang dari luar Pulau Jawa berarti ya? Oke, oke. Emang si Makara ini dia karena sistemnya yang online, jadi bisa dijangkau sama semua orang ya, guys ya. Oke, Kalimantan, wah, mantep banget nih. Kalau di Kalimantan jam berapa sekarang? Udah agak siang ya mungkin ya. Oke, Sumatera hadir ya. Jadi senang banget ya guys bisa ketemu sama kalian yang apa namanya eh macem-macem ya, dari asalnya udah macem-macem, Depok hadir. Terus juga apa, PTN-nya juga, impian PTN-nya juga macem-macem gitu ya. Dan setiap kali ngajar di Simakara, itu aku jadi flashback ya, zaman-zaman aku SMA, yang juga lagi struggle-struggle-nya gitu ya, mau ikut apa namanya persiapan PTN. Jadi untuk kali ini guys, dijaga ya untuk semangat belajarnya karena perjalanan kalian tentu saja masih sangat panjang gitu ya. Dan emang harus di-prepare dari sekarang. Oke deh, mungkin itu aja ya perkenalannya ya guys. Nah, untuk kelas sama aku mungkin udah kasih tahu sama Kak Rizky juga ya. Jadi sama aku tuh di setiap hari Sabtu, Sabtu pagi dan Sabtu sore. Jam 9 aku akan ngajar tentang fundamental matematika dulu. Nanti di sore hari aku juga ngajar untuk yang TKA ya, TKA matematika lanjut. Oke, nah itu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang aku? Nggak ada ya? Oke deh, sip. Nah, em, kemarin kalian ada screening test ya guys. Gimana hasil screening testnya? Bisa nggak kemarin? Ya aku share screen ya. Hmm, oke, aku udah lihat sekilas ya untuk hasil apa namanya screening test kalian. Oke, lupa akar-akaran, setengah bisa, setengah enggak, lupa bentuk akar, salah 4 karena salah pencet. Oke, macam-macam ya guys. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari screening test ini nggak untuk menjudge atau untuk apa namanya iseng-isengan aja gitu ya. Tapi justru dari screening test ini sebenarnya aku sama Kak Rizky tuh pengen lihat sejauh mana sih kalian itu inget ya tentang fundamental matematika. Karena sebenarnya fundamental matematika sendiri yang kepake di SNBT atau TKA itu sebenarnya harusnya udah dipelajari semua di
ya minimal SMP lah. SMP, SMA tuh harusnya udah dipelajari semua di sekolah. Nah, tapi karena kalian juga berasal dari sekolah yang macem-macem ya guys. Jadi kayak nggak bisa disamaratakan gitu kan. Waduh, ada kebanyakan bolos ya. Jadi, aku mengerti sekali kalau misalkan mungkin ada beberapa dari kalian yang untuk fundamentalnya sendiri itu, bisa dibilang masih belum kuat gitu ya. Karena ya balik lagi ke sistem pendidikan Indo ya, kalian tahu sendiri gimana untuk pendistribusiannya juga nggak merata. Jadi aku bisa memahami sekali kalau misalkan ada dari kalian yang mungkin emang masih kesulitan. Dan itu nggak apa-apa banget ya guys, it's okay, kalian masih punya waktu buat belajar dan mempersiapkan diri, dari sekarang, gitu. Oke. Nah, sebelum belajar gitu ya, mungkin aku mau tunjukin dulu nih hasil dari, screening test gitu ya. Mungkin Kak Rizky juga udah nunjukin tadi di grup. Oke, ini aku tunjukin ya, ini data asli nih guys nih. Dari 30 soal, kalian bisa lihat ya yang paling banyak itu, ya di 15 nih ya, atau nggak di sini nih, ada 13 orang yang jawab 22 benar. Dan kagetnya adalah masih banyak banget ternyata yang dapat skor, di bawah 10 ya. Jadi maksudnya di bawah 10 berarti kalian jawab benarnya itu, kurang dari 10 ya nggak sih? Nah, aku nggak bakal buka nama-namanya kok ya, santai aja. Jadi ini cuman skor aja gitu ya. Nih kalian bisa lihat nih, untuk yang jawab benar 10 itu ada ada 6 orang. Terus ini kalian bisa lihat lah, kebanyakan itu mungkin ada di sini ya. Jadi sebagian besar itu ya rata-rata bisa menjawab setengahnya gitu ya, setengahnya bisa, setengahnya enggak ya kan. Nah itu ya, jadi padahal ini adalah fundamental matematika gitu. Jadi yang sebenarnya basic yang emang harus kalian punya gitu kalau kalian mau belajar SNBT ataupun TKA. Nah, dari hasil ini jadinya aku sama Kak Rizky memutuskan, oke deh, kayaknya kita nggak bisa langsung nih ya, apa namanya, masuk ke materi SNBT, tapi kita kuatin aja dulu di fundamentalnya. Gitu deh. Oke, nah jadi, target kita bareng-bareng ya guys, kita bakal jadiin ini semua grafiknya itu di angka 30 semua ya guys ya, gitu. Jadi, jadinya bisa gitu. Oke, nah ini untuk hasilnya dan nggak apa-apa banget ya kalau misalkan kalian ada yang belum maksimal untuk screening testnya karena di sini kita emang tujuannya adalah belajar bareng-bareng. Oke, ini aku tutup ya. Oke, gitu deh. Nah, biasanya sebenarnya kalau sama aku itu sesi bahasnya tuh bahas soal, guys. Jadi mungkin kalau misalkan kalian udah pernah ikut Simakara di sebelumnya gitu ya, kelas sama aku itu biasanya kelas bahas soal. Jadi Kak Rizky ngajarin konsep, aku ngajarin soal-soalnya gitu. Jadi biar barengan gitu kan. Nah, cuman karena di sini itu kita lagi mau belajar fundamental, jadi aku bakal bantu Kak Rizky buat selesaikan materi fundamentalnya dulu gitu ya guys ya. Baru nanti kalau fundamentalnya udah selesai semua, kita bakal coba drilling soal-soal SNBT kayak gitu. Oke, jadi kita bakal masuk nih ya ke fundamental yang pertama. Oke, kita masuk ke FM1 nih ya. FM1 itu kita bakal belajar dulu nih tentang bilangan. Nah, ini yang fundamentalnya banget ya tentang bilangan nih. Bilangan, terus tentang operasi bilangan itu ada apa aja gitu ya. Terus ya udah kira-kira untuk bilangan dan operasi bilangan ini dulu aja untuk pertemuan yang hari ini. Oke. Nah, kira-kira sebelum kita mulai gitu ya, dan untuk kelas bareng aku santai aja ya guys ya. Kalau kalian ada yang bingung, kalian bisa tanya gitu. Kalau misalkan kalian ada yang nggak ngerti atau ngerasa penjelasan aku kecepatan, itu bisa bilang aja gitu ya. Oke, nah aku mau tanya dulu nih sama teman-teman ya, untuk bilangan. Kalian tahu nggak sih, bilangan itu ada apa aja yang kalian tahu? Bilangan itu kan macam-macam ya. Oke, ada yang masih ingat bilangan itu ada apa aja ya? Oke, boleh nih. Oh, bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Ada lagi selain bilangan bulat, bilangan real, bilangan cacah, bilangan asli. Oke, bilangan imajiner. Oke, terus ada apa lagi? Rasional, irasional.
Oke ya, jadi sebenarnya bilangan itu dia tuh dikelompokin ya guys. Nah, kita harus tahu dulu nama-nama dari si bilangan ini kalau kita mau belajar SNBT. Karena di dalam SNBT sendiri itu jenis atau bentuk bilangannya tuh bisa macam-macam. Jadi kalian harus kenal dulu ada bilangan apa aja gitu ya. Oke, jadi di sini aku bakal langsung catat aja nih. Jadi untuk bilangan itu sebenarnya secara garis besar itu dibagi jadi dua ya. Oke, jadi kalian tahu dulu nih pengelompokannya. Secara garis besar, bilangan itu ada dua. Yang pertama adalah bilangan real, gitu ya. Yang kedua itu adalah bilangan kompleks. Nah, ya, jadi ada dua itu. Nah, pernah dengar nggak bilangan kompleks? Bilangan kompleks itu biasanya untuk SMA dia nggak dipelajarin ya. Biasanya bilangan kompleks itu dipelajarinnya pas kuliah, terutama kalau kalian ambil fisika, kalian bakal selalu ketemu dengan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu dia bilangan yang kalau kalian pernah lihat itu ditandai sama huruf I gitu ya. I itu nilainya adalah akar min 1. Oke. Nah, cuman kita nggak akan belajar ini ya guys, karena untuk SNBT sendiri harusnya sih nggak sampai bilangan kompleks. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah di bilangan real, gitu. Nah, sekarang apa aja yang termasuk dengan bilangan real? Bilangan real sendiri itu dibagi ya. Nah, tadi ada yang sempat mention tuh, ada irasional sama rasional. Nah, benar banget. Jadi, bilangan rasional sama bilangan irasional itu masuk ke dalam kelompok bilangan real, guys. Ya, jadi ini adalah irasional dan juga bilangan rasional. Nah, bedanya apa gitu ya antara bilangan rasional sama bilangan irasional? Oke, kalau bilangan rasional itu dia adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk akar, gitu ya. Misalkan akar X. Nah, kita tahu ya, sesuatu yang dinyatakan sebagai bentuk akar itu termasuk dalam kelompok bilangan irasional, gitu. Nah, selain akar, apa aja yang termasuk dengan irasional? Kalian pernah dengar pi nggak? Pi gitu ya. Oke, yang biasanya kalau misalkan mau hitung luas sama keliling lingkaran kan ada tuh pi ya, pakai pi. Nah, pi itu termasuk juga dalam bilangan irasional. Nah, pi itu, kalian kan kenalnya tuh, pi itu kan 3,14 gitu ya. Sebenarnya bilangan pi itu nggak cuma 3,14. Kalian bisa search di Google ya. Bilangannya tuh sekitar 3,1 bla 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 panjang banget ya, sampai nggak ada ujungnya gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam bilangan irasional. Cuman untuk memudahkan perhitungan kalian, biasanya dibulatinnya di 3,14 aja, atau enggak di 22/7. Tapi aslinya, pi itu dia adalah bilangan desimal yang kompleks gitu. Oke, terus selain pi, sama satu lagi tuh ada E gitu ya. Nanti kalian bisa searching juga, E itu nilainya berapa sih gitu. Nah, biasanya kalau di SNBT sendiri, yang paling sering muncul adalah di bilangan sorry ya, dibentuk akar. Tadi juga ada yang sempat mention ya, lupa Kak akar-akaran. Nah, akar sendiri itu memiliki perhitungan yang juga dia khusus ya. Jadi untuk ngitung akar itu ada tekniknya sendiri. Nah, kita akan belajar di fundamental nanti gitu ya. Oke, ini adalah untuk irasional. Jadi irasional itu secara garis umum atau secara garis besar ya dia terdiri dari akar, terdiri dari pi, dan juga terdiri dari E. Ada lagi nggak? Harusnya nggak ada ya, cuman tiga ini aja yang termasuk dalam bilangan irasional. Oke, terus bilangan rasional itu adalah bilangan apa? Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang kita kenal sehari-hari, yang biasanya kita pakai sehari-hari, guys. Ada yang disebut dengan pecahan, gitu ya. Pecahan masuk ke dalam bilangan rasional. Kemudian desimal, desimal juga masuk ke dalam bilangan rasional. Terus apalagi sama bilangan bulat. Nah, tiga ini ya. Ini adalah yang termasuk dalam bilangan rasional. Kalau kalian mau bedain, terus cara bedainnya gimana Kak antara irasional sama rasional gitu ya. Cara bedainnya gampang kok guys. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa kalian jadiin pecahan. Nah, pernah dengar pecahan kan ya? Bisa jadi pecahan. Nanti untuk pecahan sendiri ada konsep fundamentalnya ya. Oke. Nah, pecahan itu dia yang bentuknya kayak gini. Misalkan 1
1/2 gitu ya, itu pecahan. Terus 3/5 itu pecahan. Terus 7/10. Nah, ini bentuknya. Pecahan itu selalu punya pembilang yang di bagian atas, sama dia juga penyebut yang di bagian bawah, gitu ya. Nah, jadi untuk ciri khas dari pecahan ada pembilang sama ada penyebut. Nanti untuk teknik perhitungannya kayak apa, kita bakal belajar di fundamental selanjutnya gitu. Nah, kalau desimal, cirinya apa guys? Desimal itu cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau pecahan kan dia cirinya itu ada pembilang, ada penyebut, sama ada pernya gitu ya. Kalau desimal itu cirinya apa? Oke, koma, koma, koma. Iya. Desimal cirinya punya koma. Nah, di dalam SNBT sendiri, mostly dia kalau nggak bilangan bulat ya dinyatakannya di dalam desimal gitu ya. Jadi, kalau desimal itu dia cirinya ada koma. Contoh, 2,51 gitu ya. Atau kayak 2,7, 57,3. Nah, intinya adalah selalu ada koma gitu. Itu adalah termasuk ke desimal. Nah, tadi aku kan bilang ya, rasional itu kalau misalkan dia bisa jadi pecahan. Nah, sekarang pertanyaannya, desimal itu emangnya bisa dijadiin pecahan gitu ya? Jawabannya, desimal bisa dijadiin pecahan ya guys ya. Oke, jadi cara jadiinnya nanti kalian bakal belajar juga sih di fundamental yang lain ya gitu ya. Kalau 2,51 ini bisa dijadiin pecahan. Ada yang tahu pecahannya jadi apa? Ya, 2,51. Pecahannya jadi apa? Oke, ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, caranya nih ya, aku spill sedikit aja. Kalian tulis semua angkanya 251. Ya udah tulis 251. Nah, terus kan komanya di sini gitu ya. Kalian tinggal hitung, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma, jadinya per 100. Nah, ini kalian kan bisa lihat dia sebagai bentuk pecahan kan? Jadi itu yang menjadi alasan kenapa desimal itu dia masuk ke dalam bilangan rasional. Karena desimal sendiri bisa dikonvert jadi pecahan. Gitu ya. Oke, kalau 3,2 nih ya, 3,2 dijadiin pecahan gimana? Salin aja. Ada 3, ada 2, salin 32 gitu ya. Dia ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti per 10 gitu. 57,112 gitu ya. Mau dijadiin pecahan gimana? Tulis semua dulu. 57112 per, kamu lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 3, berarti per 1000. Gitu ya. Nah, intinya adalah desimal selalu bisa diubah menjadi pecahan. Makanya dia disebut dengan bilangan rasional. Oke. Satu lagi adalah bilangan bulat, guys. Nah, kalau bilangan bulat itu adalah bilangan yang dia itu em, bukan dalam bentuk pecahan atau bukan dalam bentuk desimal gitu ya. Nah, contoh bilangan bulat apa? Ya macam-macam ya. 2, 1, -5, -7 itu termasuk dalam bilangan bulat. Jadi dia utuh gitu bilangannya, bukan berupa desimal ataupun pecahan. Nah, pertanyaannya, tadi kan rasional itu adalah dia yang bisa dijadiin pecahan gitu ya. Nah, bilangan bulat itu emangnya bisa dijadiin pecahan gitu ya? Jawabannya iya, bilangan bulat itu bisa dijadiin pecahan. Contoh 2. 2 itu bisa kita tulis sebagai 2/1 kan? Nah, 2/1 itu kan pecahan guys, makanya dia masuk ke rasional. -10. -10 itu bisa jadi apa? -10/1. Gitu kan ya. Jadi dia masuk juga ke dalam bilangan rasional. Jadi segala sesuatu yang bisa dijadiin ke dalam bentuk pecahan, dia masuknya ke dalam bilangan rasional. That's why kenapa yang bentuk ini itu nggak masuk. Karena ini nggak bisa dijadiin ke dalam bentuk pecahan. Gitu. Ya. Oke, jadi intinya ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Di mana bilangan rasional itu terdiri dari pecahan, desimal, dan juga bilangan bulat. Dan bilangan bulat itu juga ada 2 ya, bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, hari ini kita akan masuk ke fundamental perhitungan bilangan bulat. Gitu. Jadi kita akan mulai di perhitungan bilangan bulat dulu.
Nah, sampai sini sebelum aku lanjut guys, ada yang mau tanya dulu nggak tentang pengelompokan bilangan ini? Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, nggak ada. Oke, kalau nol masuk mana? Nol itu masuknya ke dalam, apa namanya, bilangan bulat ya. Nol itu adalah bilangan bulat. Oke, kalau pangkat itu masuknya mana? Kalau pangkat itu masuknya ke bilangan rasional ya. Oke, oh ya, bilangan cacah. Oh ya, belum ya. Kita belum bilangan cacah. Oke, itu dia masuknya irasional ya. Itu dia ada nilainya sendiri. Kalian bisa cari. Tapi kita jarang pakai untuk yang ini ya. Biasanya itu lebih di kalkulus gitu ya. Nah, oke deh. Jadi sekarang kita lanjutin dulu ya. Jadi kalau misalkan rasional, nah tadi ya aku belum selesai. Jadi rasional itu kan dibagi jadi 3 bentuk nih. Ada yang bentuknya pecahan. Kalian udah tahu ya bentuk pecahan itu cirinya ada pembilang, ada penyebut. Nah, terus ada yang namanya desimal. Desimal itu cirinya apa? Cirinya ada komanya. Sama satu lagi, yaitu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kan dia terdiri dari bilangan positif sama bilangan negatif. Oh ya, ada 3 ya. Bilangan negatif, satu lagi adalah nol. Jadi ada 3. Jadi kalau misalkan kalian ditanya nih, nol. Nol itu dia bilangan apa? Dia bilangan bulat, guys. Tapi kalau aku tanya lagi, nol itu bilangan positif atau bilangan negatif? Ayo, nol itu bilangan positif atau bilangan negatif atau bukan dua-duanya? Oke, netral. Nah, ini juga termasuk dalam konsep dasar ya, atau fundamentalnya. Jadi, nol ini kita nggak anggap dia sebagai bilangan positif, kita nggak anggap dia sebagai bilangan negatif, ya. Jadi, dia bukan keduanya, gitu. Nah, ini adalah konsep fundamental juga nih. Jangan sampai masih ada yang mengira nol itu bilangan positif ya, guys. Nol itu bukan keduanya. Nah, terus bilangan bulat itu dibagi lagi jadi 2 ya. Ya, tadi bilangan bulat ya benar dibagi jadi 2. Yang pertama itu adalah bilangan bulat yang nilainya negatif sama bilangan bulat yang nilainya positif. Tadi udah aku tulis ya. Oke, nah bilangan bulat negatif sama bilangan bulat positif. Kalau yang negatif tahu ya contohnya gimana? Misalkan ada -3, ada -2, -100 gitu ya. Dia ditandai di depannya itu ada tanda minnya. Menandakan bahwa dia bilangan negatif. Kalau bulat yang positif, dia nggak ada minusnya ya. 3, 2, 100 gitu. Nah, untuk bilangan bulat yang positif, baru nih, dia dibagi lagi jadi 2, guys. Bilangan bulat yang positif ini, dia terbagi menjadi bilangan asli. Pernah dengar nggak bilangan asli? Nah, jadi kalau bilangan asli sendiri, itu dia dimulainya dari 1 ya. Jadi 1, 2, 3, ya, sedang nggak ada nolnya. 4, 5, dan seterusnya. Itu bilangan asli, gitu ya. Nah, kan 0 di tengah-tengah nih. Terus kalau misalkan nolnya nimbrung nih ke bilangan asli, gitu ya. Jadi kita mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu kita sebut dia sebagai bilangan cacah. Nah, bilangan cacah. Jadi bisa dibedain ya. Bilangan bulat sendiri itu ada yang disebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu selalu dimulainya dari 1. Ya, selalu dimulainya dari 1. Tapi kalau bilangan cacah itu dimulainya dari 0. Ya, selalu dimulai dari 0. Dan kalau kalian perhatiin, antara bilangan cacah sama bilangan asli itu nggak ada bilangan negatif. Ya, jadi nggak ada bilangan negatif. Bilangan negatif itu dia berdiri sendiri. Dia adalah bilangan bulat negatif. Tapi dia tidak termasuk bilangan cacah atau bilangan asli. Jadi, in case nanti di dalam soal SNBT gitu ya, kan biasanya ada bentuk isian. Biasa kan bentuk isian itu dia minta kalian untuk input bilangan cacah gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan minta input bilangan cacah, berarti ya 0 masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan in case di soalnya mintanya inputnya bilangan asli, berarti kan kalian nggak bisa masukin 0 di sana kan, karena 0 itu bukan bilangan asli. Nah, jadi sebenarnya ini sederhana, bahkan sering dilupain, tapi kalian
harus kenal nama-namanya gitu. Jadi fungsi untuk mengelompokkan ini karena tadi ya mereka itu beda bentuk ya. Jadi karena mereka beda bentuk, jadi harus dikelompokin gitu ya. Beda bentuk, beda kelompok seperti itu. Dan kenapa harus belajar? Karena di dalam SNBT nanti ini kepake semua gitu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya sama aja Kak, cuman bilangan cacah mulai dari nol. Iya, jadi untuk yang ini, sama ini, itu sebenarnya mereka sama-sama bilangan, apa namanya, dimulai, enggak, mereka sama-sama bilangan bulat gitu ya, sama, mereka sama-sama bilangan bulat. Tapi kalau bilangan cacah dimulai dari nol, bilangan asli dimulainya dari satu, gitu ya. Karena kenapa dibedain? Karena balik lagi, nol itu kan dia bukan termasuk bilangan bulat positif. Makanya mereka berbeda kelompok. Gitu ya. Oke, apalagi ya? Kira-kira udah sih, sama satu lagi itu catatan tambahannya itu adalah di bilangan prima. Nah, jangan sampai nih ya, kalian nggak tahu nih bilangan prima itu apa. Ada yang tahu nggak bilangan prima itu apa? Ya, pernah sering dengar kan ya, di soal-soal SNBT juga sering muncul tuh. Oke. Ya, nanti aku bakal share catatannya ya, sama share soal juga of course ya, untuk latihan. Nah, bilangan prima itu habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Yes, benar banget ya. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang cuman dibagi satu, habis dibagi satu, dan juga habis dibagi bilangan itu sendiri. Ya, contohnya apa? Contohnya udah famous banget ya. Contohnya itu min 2, sorry. Contohnya itu 2. 2, 3, ya, 5, 7, oke, 9. 9 masuk bilangan prima bukan? Oke, tidak ya, bagus. Berarti 7, terus 9 bukan, 10 juga bukan, 11 gitu ya, 13 dan seterusnya. Nah, mungkin masih ada yang bingung gitu ya, kenapa dia termasuk ke dalam bilangan prima? Jadi, untuk bilangan yang aku tulisin ini, dia tuh cuman habis dibagi satu dan dirinya sendiri ya. 2 2 dibagi satu, ya bisa ya, jawabannya 2 kan, habis dia. Terus, kalau 3 dibagi satu juga habis kan, dia 3. Nah, selain bisa dibagi satu, dia tuh cuma habis dibagi dengan dirinya sendiri. Contohnya 2. 2 itu bisa habis dibagi dengan 2, jawabannya 1 kan. 3, dia habis dibagi dengan 3, jawabannya juga 1. Nah, kita ambil contoh lain yang tadi bukan ya, contohnya 9 gitu ya. 9, kenapa dia bukan bilangan prima gitu. Nah, 9 ini kita lihat ya, dia dibagi satu bisa? Bisa, jawabannya 9. Dibagi dengan dirinya sendiri bisa nggak? Bisa juga, jawabannya 1 kan. Tapi, 9 ini bukan bilangan prima karena dia juga habis dibagi dengan bilangan lain yang bukan satu dan bukan dirinya sendiri. Contohnya, 9 bisa habis dibagi 3. Nah, 3 itu kan bukan bilangan dia kan, bukan dirinya, dan bukan juga nilai 1 gitu. Jadi, karena dia habis dibagi 3, maka kita bisa bilang dia bukan bilangan prima, karena dia juga bisa dibagi dengan bilangan lain, gitu ya. Contoh lagi 10. 10 kenapa dia bukan bilangan prima? Karena 10 ini jelas banget, dia bisa dibagi sama 5. Ya, 10 juga bisa dibagi sama 2. 5 sama 2 itu kan bukan dirinya kan? Bukan dirinya dan juga bukan satu. Gitu. Jadi itu yang bikin dia bukan bilangan prima. Nah, ini nggak usah dihafalin ya, teman-teman ya. Nggak usah dihafalin, tapi cukup kalian ngerti aja konsepnya. Bilangan prima itu konsepnya apa? Bilangan prima itu nggak bisa dibagi selain satu dan dirinya. Kalau dia bisa dibagi dengan bilangan lain, maka ya udah, dia termasuk ke dalam bukan bilangan prima. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, udah itu aja untuk pengelompokan bilangan ya. Jadi untuk bilangan sendiri, kita tentu saja akan belajar di bilangan trial ya. Karena untuk SNBT itu kita akan fokus di bilangan trial. TKA juga ya, dia bilangan trial. Bilangan real sendiri yang akan kita pelajari di fundamentalnya ada dalam bentuk akar, dalam bentuk pecahan, desimal, bilangan bulat gitu. Terus ya udah kita sekarang bisa masuk ke dalam operasi bilangan.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ada yang baru tahu pengelompokan bilangan seperti ini? Oke, nggak ada yang mau tanya ya? Oke deh, kalau gitu. Nah, ini untuk pengelompokan bilangan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, sudah paham, Kak. Siap. Nah, terus sekarang kita akan belajar tentang operasi bilangan ya, teman-teman ya. Kalau aku ngajarnya kecepatan, kabarin ya. Kadang aku suka nggak sadar soalnya. Oke nih, operasi bilangan. Hmm, bentar. Nah, operasi bilangan gitu ya. Operasi bilangan itu terdiri dari apa aja? Operasi bilangan itu, kalau kalian review lagi, terdiri dari apa aja? Penjumlahan. Oh, kecepatan dikit ya. Malah dikit langsung penuh papannya. Oke deh, sip. Nah, jadi operasi bilangan ya. Dia terdirinya dari macam-macam. Ada penjumlahan yang sering kalian temukan, ada pengurangan, ya kan? Ada perkalian, sama ada pembagian. Nah, ada 4 ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, operasi bilangan itu berlaku untuk apa? Untuk semua kelompok bilangan yang udah kita mention tadi. Ya, jadi kalau pecahan dia bisa ditambah, desimal dia bisa ditambah juga gitu ya. Bilangan bulat dia bisa ditambah juga. Jadi operasi bilangan ini berlaku ya untuk semua jenis bilangan itu sendiri. Nah, sekarang untuk di fundamental 1 ini kita akan belajar dulu tentang operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat. Oke, ya. Oke. Kalau penjumlahan clear ya, teman-teman ya. Contoh aja nih dulu ya. Contoh. Nah, kalau misalkan bulat, berarti contoh nih, contoh yang pertama. 2, ini nggak apa-apa ya, kita belajar dari dasar kan ya. 2 ditambah 2. Ini harus udah tahu semua kan, jawabannya berapa? Oke, jawabannya 4 ya. 2 tambah 2 itu 4. Nah, jadi di sini kalian harus tahu dulu ya, arti tambah itu gimana. Kalau tambah itu berarti ya nambah gitu. Jadi kalau misalkan 2 ditambah 2 berarti bertambah 2 kan. Berarti tambah satu gitu kan ya maksudnya ya. Jadi dia 4. Nah, tapi kalian juga perlu perhatiin ya. Di sini kalau misalkan kalian ketemu bilangan bulat positif, ditambah bilangan bulat positif, maka hasilnya juga akan bilangan bulat positif itu sendiri. Gitu. Nah, tapi kalau kasusnya kayak gini gimana guys? Misalkan dia 2 gitu ya. Terus ditambah ya sama minus 4. Nah, kalau yang kayak gini jangan pusing ya teman-teman ya. Kalau kayak gini artinya gimana? Artinya 2 kalau plus ketemu min itu kan jadinya min ya. Jadi, atau sebenarnya nggak apa-apa sih dijadiin bentuk kayak gini aja. Nah, kalau yang kayak gini, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu, kalian tentuin dulu mana yang lebih besar, gitu ya. Kalau 2 itu positif, ya. Min 4 itu negatif. Kita tahu kan, ya 2 sama 4 itu lebih besar yang 4 kan. Jadi, karena yang 4 itu dia adalah bilangan negatif, maka hasilnya itu adalah bilangan negatif. Karena dia lebih besar. Nah, terus tinggal dihitung aja selisihnya. 2 sama 4. Selisihnya berapa? Selisihnya hitung aja. 4 kurang 2. Jawabannya 2 kan? Nah, maka jawabannya itu adalah minus 2. Gitu. Atau bisa juga nih pakai ilustrasi aja teman-teman ya. Ilustrasinya gini. Kalian punya barang 2 gitu ya. Barang 2. Kalau ada tanda minus, kalian asumsikan aja kalian punya utang gitu ya. Minus itu artinya utang. Kalian punya barang 2, kalian ngutang 4 gitu ya. Kalian ngutang 4 gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya barang 2, kalian ngutang 4 kan lebih banyak utangnya ya. Maka jawabannya adalah minus karena lebih banyak utangnya. Nah, terus utang berapa? Utang ya udah kalian punya 2 barang, kalian ngutang 4. Berarti kan masih ada utang kan? Utangnya sebesar berapa? Utangnya sebesar 2.
gitu. Kak, bisa agak banyak gak ngejelasin yang operasi bilangan positif negatif ini? Soalnya aku udah lupa, jadi nggak bisa. Iya, tujuan kita adalah nge-review ini ya, teman-teman ya, hari ini. Nah, buat yang udah bisa, it's okay ya guys, kalian, apa namanya, coba review sama-sama gitu, karena kita di sini kan belajar bareng-bareng, jadi it's okay, kita belajar dari dasar lagi, gitu ya. Aku juga ngerti, pasti banyak yang lupa, karena ini mungkin materi SD ya guys, karena kan kalian udah SMA gitu, jadi banyak yang lupa, it's okay. Nah, terus abis itu, jadi min 2 gitu ya. Kita coba lagi nih. Oke, misalkan yang ketiga. Ketiga itu, kalau aku kasih contoh misalkan -5 gitu ya. Terus ditambah sama 7. Nah, gitu ya. Kayak sama dengan berapa? Nah, kita coba lihat. Kalian punya utang, ya jawabannya 2 ya. Kalian punya utang 5 gitu ya. Tapi kalian punya barang 7. Berarti kan lebih banyak apa? Lebih banyak yang kalian punya gitu ya. Pasti hasilnya positif. Gitu. Kalian nggak punya utang. Nah, tapi kalian pakai si 7 ini buat bayar utang 5 kan? Jadi tinggal berapa? Tinggal 2 gitu ya. Jadi ingat aja, setiap kali ketemu bentuk minus itu ngutang gitu ya. Jadi kalian ngutang 5, tapi kalian punya duit 7 gitu ya. Berarti kalian punya duit 7, kalian harus bayar utang 5, berarti duit kalian tinggal 2. Gitu caranya. Ya. Oke. Contoh lagi ya, contoh-contoh. Misalkan nih, -3, -10 gitu ya. Nah, kalau min, kalian ingat aja, min itu utang gitu ya. Kalian punya utang 3, ya nggak? Mula-mula kalian punya utang 3. Kalian nambah lagi utang 10 gitu ya. Utangnya makin banyak dong. Maka hasilnya pasti minus gitu ya, utangnya bertambah. Nah, karena bertambah, jadi tinggal kalian awalnya punya utang 3, nambah utang 10. Jadi utang kalian sekarang 13. Nah, 13 itu ditambah dari 3, tambah 10. Gitu. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Paham ya? Oke, tidak ada Kak. Sip. Nah, ini aku ambil dari buku aja deh. Ini coba ya. Oke. Masih paham ya? Jadi ini review. Karena kalau misalkan kalian mau ngerjain soal SNBT ataupun TKA, itu harus dipastikan dulu kalian bisa operasi bilangan gitu ya guys ya. Oke, Kak, kalau yang katanya min sama min jadi positif gimana, Kak? Nah, itu nanti ya. Kita coba ini dulu. Oke, itu ada. Nanti aku bakal jelasin juga ya. Nah, contoh nih ya, guys, dari buku ini aku ambil. -3 tambah 10 gitu ya. Nah, kalau kalau mau pakai prinsip utang-utangan itu boleh. Tapi kalau aku sendiri, aku tuh sebenarnya lebih seneng tinggal lihat siapa yang lebih besar gitu ya. -3 sama 10. Lebih besar 10 dong. Tapi 10 itu positif kan? Pasti hasilnya positif. Positif berapa? Aku tinggal lihat selisihnya. Dari 3 sama 10 itu selisihnya berapa? Selisihnya dihitungnya 10 min 3 aja. Oh, selisihnya 7 ya. Berarti hasilnya 7. Gitu ya. Nah, coba lagi nih yang bawah. 3 sama -9. Lebih besar siapa? Minusnya kan? Hasilnya pasti minus. Gitu. Tinggal dihitung selisih dari 3 sama 9. Cara ngitung selisih yang lebih besar, kamu kurangin sama yang lebih kecil. Jawabannya adalah 6, berarti dia -6. Gitu ya. Bawahnya lagi, 11 sama -2. Mana yang lebih besar? 11. 11 kan positif ya. Hasilnya pasti positif. Nah, tinggal dihitung selisihnya. 11 dikurangin 2. Hasilnya 9. Jadi dia plus 9. Oke. Satu lagi nih, terakhir ya guys. -5 ditambah 5. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Iya, dia jawabannya 0 gitu ya. Oke, kalian bayangin, kalian punya utang 5, tapi kalian cuma punya uang 5 gitu ya. Uang kalian kepake
habis gitu ya buat bayar utang kan. Makanya jawabannya itu 0. Gitu ya. Jadi untuk plus minus, penjumlahan plus minus guys, itu kalian tinggal lihat mana yang lebih besar, itu adalah hasilnya. Kalau lebih besarnya itu di positif, hasilnya akan positif. Kalau yang lebih besarnya negatif, hasilnya akan negatif. Terus yang ini tinggal kalian isi pakai selisihnya aja. Selisih itu adalah yang besar dikurangin sama yang kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba mulai next level nih. Kita naik level. Gimana sekarang kalau misalkan soalnya kayak gini? Nah, oke. Kayak gini ya. Oke. Soal yang pertama. Ini maksudnya minus ya, guys. Jadi, ini kalau aku boleh tulisin lagi, jadinya maksudnya min 8 minus minus 2 gitu maksudnya. Nah, tadi kan ada yang nanya, kalau min-min jadi positif itu gimana, Kak? Gitu ya. Oke, jadi sebelum ke sana aku harus ajarin kalian ini dulu berarti. Kalau misalkan bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, ya kan, itu hasilnya akan negatif ya guys. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah negatif. Contoh 2. 2 dikalikan sama min 3. Nah, ini kan kita lihat bilangan bulat positif dikali sama bilangan bulat negatif. Hasilnya adalah min, ya, negatif. Negatif berapa? Tinggal kamu kaliin aja. 2 kali 3 adalah 6. Gitu, ya. Kalau misalkan dibalik gimana? Misalkan min 5 dikali 2, gitu ya. Kita tetap lihat min 5 kali 2 itu eh, negatif kali positif, tetap negatif, gitu ya. Negatif berapa? 5 kali 2, 10. Oke, kalau di dalam perkalian, ini kan jatuhnya perkalian. Nah, kalau di dalam perkalian, kalian nggak perlu lihat siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Oke, di dalam perkalian, kalian nggak harus lihat siapa yang lebih besar dan yang lebih kecil. Ya, intinya kalau plus dikalikan dengan minus, hasilnya itu minus. Udah, kalian nggak perlu lihat siapa yang lebih besar atau siapa yang lebih kecil. Itu perkalian. Tapi kalau penjumlahan kayak yang tadi, gitu ya, kamu harus lihat siapa yang lebih besar. Ya, ya bisa dibedain ya. Jadi kalau penjumlahan, kamu harus lihat siapa yang lebih besar. Tapi kalau perkalian, kamu nggak harus lihat. Pokoknya kalau dia dikalikan negatif, hasilnya pasti negatif. Gitu. Nah, terus kalau plus ketemu min, hasilnya min ya. Kalau plus ketemu plus, jadi plus dikalikan dengan plus, itu hasilnya adalah plus ya guys. Contoh, 2 dikali 5. Positif kali positif, hasilnya 10 kan? Positif juga, gitu. Nah, terakhir kalau misalkan negatif dikali negatif. Nah, yang unik, negatif dikali negatif itu hasilnya akan positif. Ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat baik-baik. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya positif, guys. Min 4 dikali min 2, ya kan? Minus dikali minus, hasilnya bakalan positif. Tinggal dikaliin, 4 kali 2 berapa? 8. Jadi jawabannya adalah positif 8. Gitu ya. Contoh lagi, min 7 dikali min 3. Minus kali minus, gitu ya. Minus kali minus, itu hasilnya bakalan positif, gitu ya. Nah, positif berapa? 7 kali 3, 21. Gitu. Nah, sebenarnya ada ya konsep-konsep kenapa perhitungannya kayak gini, itu ada. Nah, kamu bisa coba cari aja. Aku nggak bakal dijelasin di kelas ini gitu ya, karena panjang. Nah, tapi ada ya, kalau misal kamu curious dan pengen tahu ini caranya gimana, ya kamu bisa cari. Oke, nah iya sabar ya, kita akan masuk ke sana. Tapi intinya, kalian harus tahu dulu ya, kalau perkalian itu dia ada rules-nya. Rules-nya, kalau plus dikali min atau min dikali plus, hasilnya min. Kalau plus dikali plus, hasilnya plus. Kalau min dikali min, hasilnya min. Gitu ya. Nah, kenapa harus tahu itu? Karena harus tahu itu buat bisa jawab soal nomor 23, guys. Nah, soal nomor 23, gitu ya. Kalau misalkan, apa namanya, ada tanda kurung kayak gini, kalian jangan bingung ya. Ini maksudnya itu dikalikan.
Jadi kalau misalkan kayak gini, ini maksudnya adalah ini kamu bisa lihat di sebenarnya sebagai -1 gitu ya, cuman satunya nggak dikasih lihat aja di sini gitu. Nah, -1 dikalikan dengan -2 gitu. -1 dikalikan sama -2. Min ketemu min apa tadi? Plus kan? Plus. 1 kali 2 plus 2 gitu. Jadi bentuknya jadi gini, -8 plus 2. Nah, -8 plus 2. Sampai sini tinggal pakai prinsip penjumlahan. Karena di sini kan udah dalam bentuk penjumlahan kan. Oke, lebih besar siapa? Lebih besar 8 gitu ya, tapi 8 minus, berarti hasilnya minus. Selisihnya berapa? 8 kurang 2, 6. Jadi jawabannya -6. Oke, gitu ya. Nah, kita coba lagi nih, soal yang nomor 24. Soal yang nomor 24, itu dia adalah -11. Oke, -11, -6. Kita coba lagi ya, guys. Nah, kalau ada kayak gini, gitu ya, kalian bisa lihat ini sebagai apa tadi? Di sini ada 1 ya, cuman nggak kelihatan. Nah, jadi kalau gitu, ini kan jadinya -1 nih. -1, kalau ada tanda kurung, artinya dikaliin ya, dikali. Nah, dikali, kali sama titik artinya sama ya. Kayak kali aja deh. Nah, dikali sama -6. -1 kali -6. Min kali min. Hasilnya apa? Plus. Ya. Plus berapa? 1 kali 6. Jadi plus 6. Kalau udah kayak gitu, jadinya, apa namanya, -11 tinggal diubah ya, jadi tambah 6. Sampai sini, ini kan operasinya penjumlahan. Pakai prinsip penjumlahan, gitu ya. Min-nya lebih besar daripada plusnya, pasti hasilnya minus, gitu. Tinggal dicari deh, 11 kurang 6, 5. Jadi jawabannya adalah -5. Gitu ya. Oke. Nah, coba yang soal nomor 26 nih. 26 gimana? 26, berarti kan jadinya 6 min min 6. Nah, ini kan tadi kalian udah tahu ya, jadi kalau misalkan dia bentuknya kayak gini, ini bakalan sama aja jadi plus ya guys ya. Nah, plus kan. Terus yang ini juga nih, tadi jadinya plus juga. Iya. Jadi bisa langsung cepat aja. Berarti kalau misalkan ada bentuk kayak gini, min, ketemu min, kalian bisa langsung jadiin plus. Tapi sekarang kalian udah tahu kan plusnya itu didapat dari mana? Plusnya itu didapat dari -1 dikali sama -1 ya, -6 gitu ya. Jadinya plus 6. Jadi 6 plus 6, jawabannya 12. Gitu deh. Nah, ini jawabannya 12. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu kenapa min kali min jadi plus? Oke, nggak kerasa udah sejam ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti aku ada rekamannya, aku bakal share juga. Nah, ini kalian akan bisa ngerti kalau kalian coba sendiri ya guys ya. Kalian akan mengerti kalau kalian coba sendiri. Nah, oke, kita lanjutin isi yang sisanya ya. 10 kurang 3. Kalau kayak gini, udah pakai konsep yang di awal. Lebih besar mana ya? Lebih besar 10-nya, berarti pasti hasilnya plus ya. Tinggal dicari, 10 sama 3, selisihnya berapa? 7 ya. Jawabannya 7. Oke, kalau yang ini, 9 kurang 9. Kalian punya duit 9 nih, kalian ngutang 9, habis kan uang kalian? 0, gitu ya. Nah, kalau ini berapa nih? Kalian punya utang 8, punya utang lagi 10. Jadi utangnya nambah kan ya? Hasilnya min. Minnya berapa? Minnya min 18. Oke ya. Jadi prinsip dari apa namanya operasi bilangan bulat itu kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang masih nggak ngerti sama perhitungannya? Oke. Oke, Ngerti. ngerti ya. Nah, coba lagi nih. Paham ya. Sip-sip, aman. Oke deh, kita coba nih kalau dicampur-campur ya guys ya. Oke, kita coba kalau dicampur-campur nih gimana nih ya.
Oke, paham banget, Kak. Siap. Nah, kalau dicampur-campur ya, misalkan dia kayak banyak gini, kalau banyak kayak gini gimana gitu ya. Nah, nggak usah pusing ya, tapi kita kerjain aja pelan-pelan. Jadi, ini tulisannya agak jelek ya. Jadi harusnya 17 ditambah sama min 2, terus min 10, terus ditambah sama min 5. Oke. Nah, oke, udah ada yang ketemu jawabannya ya. Oke, kalau yang kayak gini, caranya gimana? Caranya adalah, oke, udah pada bisa berarti ya, jawabannya 0. Benar. Jadi kalau kayak gini, cara ngerjainnya adalah gini aja guys. 17 gitu ya. Nah, kalau misalkan ketemu kayak gini, ada plus, ada min gitu ya. Ini maksudnya apa, Kak? Maksudnya itu adalah plus dikali min gitu ya. Berarti kalau enggak. Kalau kayak gini berarti dia jadinya plus kali min kan. Hasilnya kan min. Jadi min 2 gitu maksudnya. Jadi 17 min 2, ini kita rapin dulu bentuknya ya. Min 10. Nah, terus ini juga ada kan nih, lagi nih. Plus min. Nah, kalau plus min gini maksudnya gimana? Plus kali min. Plus kali min, tadi kalian udah belajar. Plus ketemu min, dikalikan hasilnya min. Jadi min 5. Oke, itu ya. Nah, semoga sampai sini nggak ada yang bingung nih. Jadi, bentuk soalnya itu bisa kalian rapihkan dulu aja, biar nggak pusing lihatnya jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini, tinggal pakai prinsip penjumlahan aja ya. Oke, kalau mau langsung boleh, tapi kalau kalian susah bayanginnya, satu-satu dulu aja, nggak apa-apa ya. Oke, 17 dikurang 2. Oke, masih sisa 15 gitu ya. 15 dikurangin 10 dikurangin 5. Oke, kalau udah kayak gini gimana? 15 dikurangin 10 dulu aja, hasilnya kan 5 ya. 5 dikurangin 5, hasilnya 0. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa, kalian akan langsung aja satu-satu 0 gitu ya. Tapi kalau misalkan belum bisa, mau dihitung satu-satu, itu juga nggak apa-apa guys. Gitu. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini yang nomor 40 aku zoom dikit ya. Nah, jadi ini kalau dirapihin jadinya min 4, ya kan, ditambah 0. Nah, kalau misalkan ketemu gini, dua operasi ya, min, min. Kalian udah belajar ya, min kali min, hasilnya plus. Ya, kalian ubah jadi plus. Plus 4, gitu ya. Terus ini juga ada dua operasi nih, plus min. Plus dikalikan min, hasilnya pasti min, ya. Min 4. Terus min 1. Nah, kalau udah, tinggal kalian kerjain. Mau langsung boleh, mau sekaligus boleh ya. Min 4 tambah 0 dulu aja. Min 4 ditambah 0. Kalian punya utang 4, tapi kalian nggak punya duit ya. Berarti utangnya tetap 4 kan. Jadi tetap min 4. Nah, min 4 ditambah 4. Min 4 ditambah 4. Kalian punya utang 4, kalian cuma punya duit 4. Berarti tinggal 0 kan. 0. 0 dikurangin 4. Kalian nggak punya uang, tapi kalian ngutang 4. Ya udah, berarti ada utang min 4. Gitu ya. Min 4, min 1. Kalian udah punya utang 4, ya kan? Kalian udah punya utang 4, kalian ngutang lagi 1. Berarti utangnya jadi 5. Gitu ya. Jadi benar, jawabannya min 5. Oke, ini min 5 ya. Oke, aku coba contohin satu lagi deh. Yang mana ya? Coba kita lihat yang oke, yang nomor terakhir aja deh ya. Oke, aku kasih contoh satu lagi aja. Nah, kalau yang 48 gimana? 48 kita rapihin dulu bentuknya ya. 3 min 10 gitu ya. Min ketemu min. Ingat ya, min kali min itu positif. Jadi positif 6. Oke, ditambah 5. Nah, plus kali min adalah min ya, jadi min 7. Jadi kalau kalian ketemu di tengah-tengahnya itu ada dua operasi bilangan, kalian harus selesaikan dulu ya. Selesaikannya itu dengan perkalian. Kalau min kali min jadinya plus. Kalau plus kali min jadinya min. Gitu. Kalau udah, berarti tinggal kalian hitung pakai konsep di awal gitu ya. 3 kurang 10 punya duit 3, ngutangnya 10. Lebih banyak utangnya kan, lebih banyak minusnya, selisihnya 7. Nah, terus ditambah, atau ini mau ditambahin juga boleh ya guys. 6 tambah 5 itu berarti 11.
ya kan? 11 kurang 7. Nah, kalau udah kayak gini, mau acak-acak ngerjainnya juga boleh. Jadi misalkan, Kak, aku mau ngerjain si min 7 sama min 7 dulu boleh nggak? Jawabannya boleh ya. Karena mereka itu udah dianggap setara. Kalau dianggap setara, mau diacak-acak ngerjainnya juga boleh. Jadi katakan nih Kak, aku mau urutannya aku ganti gini, min 7 plus 11. Boleh nggak? Boleh, ya? Boleh. Nah, kalau kayak gini, ngitung dari min 7 dulu aja. Min 7. Punya utang 7, nambah utang 7. Utangnya bertambah jadi 14. 14 min 14 ditambah 11. Lebih besar utangnya ya, lebih besar minusnya, pasti hasilnya minus. Dicari selisihnya, 14 kurang 11 itu 3. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Hmm, oke. Kenapa min kali min sama dengan plus? Putar balik, putar lagi. Lo aku menghadap ke arah yang sama. Oke, kalau gitu kenapa plus kali plus tidak jadi negatif? Oke, kamu masih bingung ya kenapa plus ketemu plus jadi negatif, negatif ketemu plus jadi negatif gitu ya? Oke, oke. Hmm, itu emang aturannya sih, guys. Ya, aturannya. Kalau kalian susah bayangin, gitu ya. Susah bayangin, kalian ambil angka aja gitu. Nah, jadi jangan dibawa ribet konsepnya. Jadi konsepnya gini aja. Kalau kalian susah bayangin, kalian ambil contoh aja ya. Oke, ambil contoh gitu ya. Misalkan aku masukin nih, A-nya misalkan 5, terus B-nya misalkan 3 gitu ya. Atau jangan pakai huruf dulu deh, nanti bingung ya. Oke, jadi misalkan nih, ambil contoh yang kalau misalkan plus dikalikan dengan plus gitu. Jadi gini. Nah, mereka itu kan apa namanya? Sama kan? Sejenis gitu ya. Katakan apel dikalikan dengan apel, hasilnya pasti apel dong. Jadi karena mereka sejenis, jadi kalau misalkan plus dikalikan plus, hasilnya bakalan plus. Gitu ya. Ambil contoh aja, 2. 2 dikalikan sama 5 gitu ya. Mereka kan sejenis, sama-sama positif. Maka hasilnya itu jadinya positif. Positifnya positif 10. Gitu. Ingatnya gitu aja. Nah, kalau misalkan negatif, ketemu negatif, gitu ya. Iya, negatif sama negatif kan hasilnya sejenis. Maksudnya mereka sejenis kan. Misalkan jeruk kali jeruk kan sejenis gitu ya. Iya, manusia kawin sama manusia kan hasil manusia ya guys ya. Nah, tapi kalau kayak gini, iya benar. Ingat aja, kalau misalkan mereka perkalian yang sejenis, maka hasilnya plus ya. Makanya kan minus kali minus kan mereka sejenis. Karena mereka sejenis, hasilnya itu plus juga. Gitu ya. Jadi ingatnya di sana. Jadi kalau misalnya ketemu min 3 dikalikan dengan min 2, hasilnya bakalan positif. Karena mereka sama-sama negatif guys. Sejenis mereka. Nah, jadi negatif ketemu negatif, dia hasilnya bakalan jadi positif. Ya, itu emang udah aturannya. Jadi positif berapa? Positif 6. Oke? Tapi kalau misalkan mereka nggak beda jenis, mereka hasilnya bakalan jadi negatif. Gitu ya. Contoh, plus dikalikan negatif. Ya, contohnya 2 dikalikan min 3. Nah, kamu lihat deh, positif sama negatif. Mereka beda jenis kan? Oke, kalau beda jenis, hasilnya bakalan jadi negatif. Ya, nggak akan berubah, nggak akan ada plus kali min, hasilnya plus nggak ada. Ya, selalu negatif. Jadi plus dikali negatif, hasilnya itu bakalan negatif. Ya, oke. Ya, kalau misalkan ada atau ambil aja deh perumpamaan gitu ya. Misalkan ada orang baik-baik nih, dia bergaulnya sama yang nggak benar gitu kan. Biasa kan jadi ikut nggak benar ya. Jadi ikutnya negatif gitu. Ya, jadi plus dikali min itu pasti min hasilnya. Jadi 2 kali min 3 hasilnya apa? Min. Min 6. Ya. Kalau dibalik jadi gimana? Misalkan min dikalikan dengan plus. Intinya kamu lihat aja, mereka sejenis nggak? Mereka nggak sejenis kan? Yang satu min, yang satu plus. Hasilnya bakalan min. Gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak dihafal. Misalkan min 4 dikalikan sama 2. Ya hasilnya bakalan min 8 gitu ya. Mm-mm.
Jadi yang perlu kamu ingat sih dua ini aja. Kalau mereka sejenis, hasilnya bakalan positif perkaliannya. Tapi kalau mereka berbeda jenis, hasilnya bakalan negatif. Gitu ya. Mm-mm. Oke ya, gitu. Sip. Jadi ini emang perlu dipahami dan dicoba ya, tentu saja ya, gitu. Tapi intinya gitu, kalau perkalian, kamu nggak usah lihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, ya. Karena kalau perkalian itu, aturannya cuma dua. Kalau mereka sejenis kali sejenis, hasilnya bakalan positif. Kalau dia berbeda jenis, dikaliin, hasilnya bakalan negatif. Itu konsep dari perkalian. Tapi kalau konsep dari penjumlahan, ya, kayak yang tadi, gitu ya, kamu harus lihat mana yang lebih besar plusnya atau minusnya gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita coba nah nanti sisanya bisa coba kalian kerjain gitu ya. Aku mau kasih kalian satu hal lagi yaitu adalah kalau bentuknya gini. Hmm, oke, bentar ya, sebentar. Mana ya tadi? Hmm, hmm, hmm. Oke deh, kita coba ini aja. Oke, sekarang kalau misalkan bentuknya gini ya. Nah, kita coba nih, kalau misalkan dia bentuknya gini. Nah, ini masih sama-sama aja sih ya. Nah, tapi kita coba deh. Kita mulai dari nomor 78. Nah, ini ya sama aja ya, teman-teman ya. Intinya kalau kayak gini penulisannya jadi apa? Min 8. Oke, intinya kalau kalian ketemu di tengah-tengah itu dua operasi bilangan, min ketemu min. Ingat ya, min ketemu min. Mereka sejenis. Berarti hasilnya plus, ya. Oke, rules-nya gitu. Plus. Plus berapa? Plus 8. Oke, sampai sini tinggal pakai operasi penjumlahan aja kan ya, teman-teman ya. Min 8 plus 8. Berarti hasilnya bakalan 0. Karena kalian punya utang 8, kalian cuma punya uang 8. Uangnya habis dipakai buat bayar utang. Jadi jawabannya 0. Oke. Nah, terus untuk yang nomor 79, ini bisa ya teman-teman ya. 37 kurangi 12, itu tinggal 37 dikurangi 12 gitu ya. Hasilnya bakalan positif kan, karena 37-nya lebih besar daripada min 12-nya. Tinggal dicari aja, hasilnya nanti bakal ketemu 5, 25 ya teman-teman ya. Akan ketemu 25. Nah, kalau yang 80, minus kurang minus gitu ya. Berarti min 10, min 2. Udah punya utang 10, nambah utang 2. Hasilnya adalah utangnya jadi 12. Gitu ya. Nah, kalau nomor 81, nah ini jadinya, nah ini ada tanda kalinya ya. Ini aku salin ulang deh. Jadi ini maksudnya adalah min 2 dikalikan min 7 dikalikan min 3. Oke. Nah, kalau yang kayak gini gimana guys ngerjainnya? Ya, sama aja ya, pelan-pelan aja. Kalau kalian belum bisa langsung, kerjain pelan-pelan. Min 2 kali min 7 dulu. Oke ya, kita mulai latihan. Min 2 kali min 7. Min kali min. Hasilnya bakalan apa? Plus ya. Oke, ingat, perkalian nggak melihat mana yang lebih besar. Dia cuma ngelihat sejenis apa enggak nih. Kalau sejenis, pasti plus ya. Oke, min kali min hasilnya plus. Plus berapa? 2 kali 7, 14. Oke, jadi 14. Nah, plus 14 ini dikalikan masih ada terusannya kan? Min 3. Kamu lihat ya, sekarang plus dikali min. Mereka nggak sejenis, dikalikan. Hasilnya pasti min. Oke, min berapa? Tinggal 14 dikali 3. 14 kalau dikali 3 itu adalah 42 ya, teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah min 42. Gitu ya. Jadi semoga ini bisa lebih memberikan gambaran ya teman-teman ya untuk masalah perkalian-perkalian itu. Oke, sekarang coba lompat ke yang ini dulu deh. Nomor 83 nih. Berarti kalau 83 dia gimana? 10 gitu ya dikalikan min 2 dikalikan min 6.
min 6, min 3. Nah, ini coba kalian coba ya. Yang ini jawabannya berapa, guys? Oke, jawabannya oke. Yes, jawabannya adalah 60 ya. Nah, kalau kayak gini, berarti ya udah 10 dikali min 2. Plus ketemu min. Hasilnya bakalan min ya, karena mereka beda jenis. Berarti dikalikan 10 kali 2, 20 ya. 20. Dikalikan min 3. Min kali min. Mereka sejenis. Berarti hasilnya pasti plus. Plus 20 kali 3, 60. Jadi adalah plus 60. Oke. Sekarang cobain yuk yang nomor 84 nih. Nah, nomor 84 itu kalau misalkan dia min 48, min 48 dibagi sama min 13. Nah, prinsip dari pembagian sama perkalian sama ya. Jadi kalau misalkan salah satu mereka beda jenis, hasilnya bakalan negatif. Kalau mereka sama jenis, hasilnya bakalan positif. Kalau ini, hasilnya bakalan positif ya. Karena kan minus dibagi sama minus, hasilnya bakalan positif guys. Gitu. Terus tinggal oh ya, bagi 3 ya. Terus tinggal si 48 dibagi 3 deh. Nah, kalau pembagian bisa nggak caranya? Bisa kan ya? Caranya 48 dibagi 3 gitu ya. Nah, berarti yang mendekati 3 kali berapa yang mendekati 4? 3 kali 1 ya, hasilnya 3. Terus 4 dikurangi 3, 1 ya. 1, 8-nya turun aja nih, jadi 18. 18 dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya, jawabannya 6. Berarti jawabannya adalah 16. Gitu ya. Oke. Nah, terakhir yang nomor 85. 85 silahkan guys dicobain kira-kira jawabannya berapa. Oke, 20 ya? 20, 20. Oke, sip ya. Nomor 85 itu di apa namanya jawabannya 20 ya. Kenapa bentuk pecahan itu bisa dipakai buat bagi angka? Oke, karena itu emang dari konsepnya sih guys. Jadi kayak misalkan em, dua, oke misalkan 1/2 gitu ya. Kalian tahu nggak kenapa namanya 1/2? 1/2 itu kan artinya setengah. Setengah itu maksudnya apa? Setengah itu maksudnya kalian punya satu bagian, kalian bagi sama dua. Itu kan konsep dari pecahan. Jadi, kalian punya satu, kalian bagi jadi dua. Gitu. Makanya pecahan itu bisa dijadiin, pecahan bisa dijadiin pembagian gitu. Karena emang konsepnya dia pembagian. Satu adalah bagian dari dua. Atau kayak satu dibagi dua ya gitu ya. Oke, kalau misalkan 3/5 gitu ya. 3/5 maksudnya artinya apa? Kalian punya tiga bagian, kalian bagi jadi 5. Gitu. Ya, sama aja sih. Kayak misalkan 8 bagi 4 gitu ya, contohnya ya. Kalian punya 8 barang, kalian bagi ke 4 teman. Gitu. 8 bagi 4, jawabannya 2. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya kenapa dari pecahan bisa ke sini gitu ya. Karena memang konsep dari pecahan ya itu tadi. Dia adalah pembagian sebenarnya ya. Berapa bagian dibagi berapa gitu. Oke, nomor 85 ketemu ya. Hasilnya adalah 20. Sip ya. Ini hasilnya 20 ya. Di sini 20. Ingat ya, min ketemu min jadi plus. Plus 3, plus 8, min 11. Nah, ini berarti jadinya 20. 3 tambah 8, 11. 11 min 11. Berarti jadinya 20 ditambah 0 ya. Hasilnya benar 20. Kak boleh ulang yang pembagian caranya gimana? Boleh. Ya, ini tadi udah ya. Contoh lagi ya. Misalkan 36 dibagi 3 guys. Misalkan aku kasih dalam bentuk pecahan dulu ya. 36/3. Nah, 36/3 berarti kan dia sama aja kamu punya 36 bagian, kamu bagi 3 gitu ya. Nah, berarti caranya gimana? Yang di sini kamu isi dulu ya. 3, 3 yang di sini dikali berapa ya yang hasilnya itu mendekati atau sama dengan 3. Nah, jawabannya kan 3 itu bisa aja dikali sama 1 biar hasilnya itu 3. Gitu ya, jadi di situ 1.
kurangin. 3 kurangi 3 kan 0 ya. Nah, 6 ini bisa turun. Karena di sini nggak ada siapa-siapa kan. Kamu anggap di situ 0 kalau nggak ada siapa-siapa. Berarti jadinya 6. Nah, sekarang sama ya. 3 dikalikan berapa ya hasilnya biar dia jadi 6? Oh, 3 dikalikan 2. Gitu. 2 kali 3 kan 6. Dikurangin 0. Nah, habis kan? Kalau sudah habis, berarti jawabannya ya ini, 12. Gitu ya. Contoh lagi, Kak, pembagian ada cara cepetnya nggak? Pembagian ada cara cepetnya nggak ya? Cara cepetnya nggak ada sih, cuman lebih ke, apa namanya, cepet-cepetan ngitung ya. Kalau pembagian cepet-cepetan ngitung aja sih. Kayak suaranya lembut banget jadi ngantuk ya. Masih pagi-pagi sih soalnya. Lagi dong, Kak. Oke, boleh. Nih ya, contoh. Em, mm, mm, Contoh ya, apa deh contohnya? 24. Oke, misalkan 24 em, dibagi, oh jangan 24 boleh lah, dibagi 2 gitu ya. Oke, nanti aku coba nih, 3/5 boleh. Nanti kita coba ya. 24 dibagi 2, oh coba ratusan. Kayak satu-satu ya, ini satuan dulu nih. 24 dibagi 2, coba kita hitung satu sama-sama ya. Yang di sini isinya berapa nih? 1. Yang lain? Nangkep nggak kenapa 1? Oke, 1 ya. Kenapa 1? Ya, 1 karena di sini 2, 2 yang di sini dikalikan berapa guys? Yang hasilnya itu mendekati atau sama dengan 2. Kebetulan kan bisa dibagi 2 ya. Sorry, bisa dikalikan 1 biar hasilnya itu 2. Nah, kalau udah, kamu kurangin. 2 kurang 2 kan habis. 4 ini bisa turun, karena di sini nggak ada siapa-siapa. Jadi dia turun. Nah, terus lanjutin. 2 di sini, nah ini ada kotak lagi ya. 2 di sini dikalikan berapa guys? Yang hasilnya 4. Ya, 2 kali berapa? Ya, 2 ya. Berarti di sini 2. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Gitu, hasilnya 0 deh. Kalau udah 0, berarti ya udah 24 dibagi 12 hasilnya 12. Jadi kamu berhenti ya kalau udah dapat hasil sisa baginya 0 ya berhenti di 12. Gitu. Nah, tadi ada yang nanya 3/5. Oke, boleh. 3/5 ini kalau dibagi gimana? 3/5 itu sama aja dengan 3 dibagi 5 kan ya guys ya? Nah, 3 bagi 5. Ingat ya, yang ada di dalam akar itu adalah yang di bagian pembilangnya ya, jangan kebalik. Oke, jadi 3/5 itu maksudnya adalah 3 dibagi 5. Nah, kalau udah, nah berarti caranya masih sama ya. Berarti yang di sini. Nah, coba 5 dikalikan berapa? Yang dia itu hasilnya kurang dari sama dengan 3. Maksudnya dia boleh kurang dari 3 atau 3 gitu ya maksudnya. Boleh lebih nggak? Nggak boleh. Ya. Nah, di sini kita nggak bisa isi 1. Nggak bisa isi 1. Kenapa? Karena kalau 5 dikalikan 1 kan 5 ya. Nah, ini kan lebih gede. Nggak boleh ya. 5 itu kan lebih gede dari 3, jadi nggak boleh. Nah, jadi kalau gitu kita ambil bilangan bulat yang kurang dari 1. Jawabannya adalah 0 dong. Nah, kenapa 0? Karena kalau 5 dikalikan sama 0, jawabannya kan 0 ya. Nah, kamu cek, 0 itu kurang dari 3 nggak? Kurang. Berarti boleh. Gitu. Terus, caranya gimana? Kurangin. 3 dikurangin 0, jawabannya kan 3. Gitu. Cari yang bulat, jangan yang koma-koma. Nah, ya, tapi yang koma-koma juga biasa keluar ya di soal. Nah, terus misalkan ini 3 nih. Nah, terus kan gini ya guys ya. Berarti kan 5 gitu ya. Dia dikalikan berapa yang maksudnya gini. 3 3 itu kan nggak bisa dibagi sama 5 kan? Gitu. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya kamu punya 3 barang gitu ya. Kamu mau bagi-bagi ke 5 orang kan nggak cukup gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau nggak cukup, kamu bisa tambahin koma di sini. Nah, koma gitu ya. Ketika kamu tambahin koma, maka secara ajaib gitu ya, di sini muncul 0. Jadi yang awalnya 3, kamu tambahin koma jadi 30. Oke, sampai sini gimana? Aman nggak guys? Tentang prinsip penambahan koma ini.
Oke, aman ya. Jadi ya, jadi setiap kali kamu nambahin koma, kamu nambahin 1 nol di sini, gitu ya. Oke, jadi 30. Nah, sekarang kamu bisa lihat kamu punya 30 barang, kamu mau bagi ke 5 orang. Sekarang barang kamu udah cukup gitu. Jadi kamu bisa bagi kan. Sekarang tinggal kamu lihat aja. Oh, 30 dibagi sama 5. 5 dikalikan berapa ya yang hasilnya itu 30? Ternyata bisa 5 dikalikan 6. 6 kali 5, 30. Nah, ya kan? Jadinya habis. Kalau udah habis, berhenti gitu ya. Berarti selesai sampai di sana. Jadi, untuk 3/5 ini, bentuk desimalnya atau hasil baginya adalah 0,6. Gitu ya. Oke. Jadi, seperti itu. Kalau misalkan dia nggak habis dibagi, ya kamu harus tambahin koma. Satu contoh lagi ya, yang kecil dulu nih. Misalkan contohnya 7 per 10. Aku nggak tahu deh ini bagus apa jelek ya. Tapi 7/10. Nah, ini berarti caranya gimana? Caranya itu inget ya, ini dibacanya gimana? Dibacanya 7, oh ya, kalau 10 jadi 0,7 ya. Jangan deh. 12 aja ya. Jangan 12, 15 aja deh. Ya, 7/15. Nah, ini kalau dijadiin pembagian jadi gimana? 7 dibagi sama 15 gitu ya. Nah, ini by request nih. Tadi kan ada yang minta coba dinaikin levelnya. Jadi 7 bagi 15. Oke. Caranya sama ya. Pokoknya step by step-nya sama. Tentuin dulu di sini berapa. Nah, caranya adalah 15 dikalikan berapa yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 7. Gitu ya. Kita nggak bisa isi 1. Karena kalau misalkan diisi 1 kan di sini nanti 15. 15 itu kan lebih besar dari 7. Nah, kita nggak mau ya. Kita maunya ambil yang lebih kecil dari 7. Jadi, kita pilih bilangan bulat yang lebih kecil dari 1, yaitu adalah 0. Nah, jadi itu ya alasannya. Kenapa di sini 0? Karena supaya 0 dikalikan dengan 15 hasilnya adalah 0. Gitu ya. Nah, terus kalau udah tinggal kamu kurangin. Kalau dikurangin jadinya kan 7 kurang 0, 7. Oke. Nah, kembali lagi kita. 7 nggak bisa dibagi 15, ya kan? Karena apa? Karena kamu cuma punya barang 7, tapi kamu mau bagi ke 15 orang, kan nggak cukup. Kalau nggak cukup, kamu bisa pakai bantuan, oke, koma. Nah, jadi kamu tambahin koma. Ingat ya, setiap penambahan koma, maka secara ajaib dia akan muncul 0 di sini. Gitu. Jadi 70, yang awalnya 7 jadi 70, gitu. Sekarang, barang kamu udah ada 70. Berarti udah cukup dong kalau mau dibagi ke 15 orang, gitu ya. Nah, sekarang caranya kembali lagi. 15 dikalikan berapa ya? Yang hasilnya itu kurang dari atau sama dengan 70. Gitu ya. Nah, 15 dikali berapa? Yang hasilnya itu kurang dari atau mendekati 70. Oke, ketemunya 4 ya. Nah, 15 kali 4. 15 kali 4 itu dia adalah 60 ya guys ya. Nah, 60 ini bisa kita pakai. Atau kita coba nih, kalau 15 dikali 5. Nah, 15 dikali 5 itu ternyata udah 75 kan? Oke. Jadi, di sini kita nggak bisa pilih 5. Karena kalau kita pilih 5, 5 kali 15 itu udah 75. Itu udah lebih besar daripada 70 kan? Jadi ingat prinsipnya. Prinsipnya adalah kamu ambil angka yang hasilnya itu bakalan lebih kecil atau sama dengan si 70. Nah, berarti kita nggak bisa pakai 5. Kita ambil yang lebih kecil, yaitu adalah si 4. Kalau kita ambil 4, jadinya 60 kan? Gitu. 4 kali 15, 60. Dikurangin aja. Berarti 70 dikurangi 60. Hasilnya kan 10 ya? Oke. Sekarang balik lagi, guys. Kalian punya barang 10, mau dibagiin ke 15 orang. Cukup nggak? Nggak cukup kan? Nah, kalau nggak cukup, berarti, apa namanya, kalian tadi kan udah di awal udah ditambahin koma nih. Jadi karena udah ditambahin koma, di sini kalian bisa langsung panggil aja nolnya, gitu ya. 0 turun gitu. Nah, jadi nolnya turun. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal sama ya. 15 dikalikan berapa gitu ya, yang hasilnya itu kurang dari 100. Kurang dari atau sama dengan 100.
Kita cari yang deket ya guys ya. Nah, kalian ketemunya di 6 ya. 15 kalau kita kalikan 6, itu kan hasilnya 90 ya. Oke, nah 90. Kalau kalian coba 7, nanti hasilnya bakalan jadinya 105. Kita nggak bisa ambil si 105 ya, karena dia lebih besar dari 100 kan. Jadi kita ambilnya itu adalah 6. Nah, 6 kali 15 jawabannya adalah 90. Ini kalau kalian lihat, dia bakalan berulang terus nih. Ini kalau kalian kurangin kan 10 ya. Oke, terus nanti jadinya 0 lagi. Terus nanti diulang lagi gitu ya. Nanti di bakal ketemu 6, 6, 6, 6, 6, dan seterusnya. Nah, ada nggak case yang kalau kita bagi itu dia nggak akan pernah jadinya nanti 0, 0 gitu ya. Maksudnya hasil akhirnya jadinya 0. Ada nggak? Jawabannya ada gitu ya. Kalau contohnya ini, 7 bagi 15, kalau kita coba terus, itu nggak bakal tiba-tiba jadinya 0 gitu di bawah gitu ya. Bakalan lama. Nah, kalau bakalan lama kayak gitu, berarti gimana caranya? Caranya, kalau kalian udah dapat di 0,466 gitu ya, 6, 6, dan seterusnya gitu kan, kalian bisa melakukan pembulatan. Nah, pembulatannya itu nanti ada tekniknya lagi yang bakal diajarin Kak Rizky ya. Tapi aku spill aja, kalau yang kayak gini, terserah kalian, kalian mau ambil berapa angka di belakang koma. Nah, tapi biasanya, oke kita coba ambil 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita mau bentuknya kotak, koma, kotak, kotak, kotak. Jadi kita ambil 3 angka di belakang koma. Caranya gimana? Tinggal ditulis aja yang di depan koma siapa? 0 kan? 0. Nah, terus 4-nya tetap di sana, 6-nya tetap di sana. Nah, sekarang kamu lihat ya, kan ini adalah angka yang ketiga gitu ya. Angka yang ketiga itu dia bisa dibuletin. Nah, cara buletinnya gimana? Cara buletinnya ada dua kemungkinan, guys. Dia bisa jadi 5, dia bisa jadi, enggak, dia bisa tetap jadi 6, atau dia bisa jadi 7. Nah, ditentuinnya dari mana? Ditentuinnya dari tetangga sebelahnya nih. Nah, kalau tetangganya itu lebih besar dari sama dengan 5, maka dibuletinnya ke atas. Jadi kalau awalnya dia 6, dibuletinnya jadi 7 gitu ya. Tapi kalau misalkan tetangganya kurang dari 5 gitu ya, maka dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Nah, intinya dari sini itu bisa dibuletin jadi 0,467 gitu ya. Nah, coba nih aku kasih gambaran ya. Contoh lain, cara pembulatan. Misalkan 0,324 gitu ya. Contoh dulu nih. Oke guys, coba bikin jadi 3 angka di belakang koma. Jadi ada kotak, koma, 3 angka di belakang koma. Kotak, kotak, kotak. Oke. Caranya gimana? Kamu salin aja. Yang di depan koma siapa? Di depan koma 0. Tulis. Ya. Terus ada 3, tulis. Ada 2, tulis. Nah, yang di sini 4 kan nih. Ini kan yang apa ya, kayak mempengaruhi hasilnya gitu ya. Si 4 ini, kamu lihat. Si 4 ini, dia bisa tetap 4, atau dia bisa naik jadi 5. Ditentukan siapa? Ditentukan dari tetangga sebelahnya. Tetangga sebelah kanannya adalah si 5. Nah, kalau misalkan dia lebih dari sama dengan 5, maka pembulatannya itu ke atas. Tapi kalau dia kurang dari 5, pembulatannya itu ke bawah. Nah, di sini kita bisa dapat kesimpulan karena tetangganya 5, gitu ya, maka dia dibuletinnya kemana? Ke atas apa ke bawah, guys? Si 4 dibuletinnya ke atas apa ke bawah? Nah, karena tetangganya itu 5, maka si 4-nya itu kita buletin ke atas. Berarti kalau dibuletin ke atas, kita pilih 5. Jadi di sini 5, gitu ya. Oke, aku kasih satu contoh. Kalau misalkan dia dibuletinnya ke bawah tuh maksudnya gimana? 0,324 Nah, kalau yang kayak gini, jadinya aku masih sama nih. Coba tentuin desimal 3 angka di belakang koma. Ya. Tulis lagi. Iya, 0, tulis. 3, tulis. 2, tulis. Tentuin si 4 sekarang. 4 ini bisa tetap menjadi 4, atau berubah menjadi 5. Ditentukan dari tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya 2, guys. 2 itu kan kurang dari 5. Kalau dia kurang dari 5, ya kan, maka kita ambil tetap di 4 gitu. Jadi dia nggak naik ke atas.
Nah, berarti di sini jadinya 4. Nah, ini semoga kalian bisa membedakan ya antara pembulatan ke atas dan juga pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ini sangat berguna banget gitu ya, terutama kalau misalkan hasil pembagian kalian itu nggak ada ujungnya atau ujungnya itu panjang banget gitu. Jadi kalian bisa selalu membulatkan. Oke, seperti itu ya guys. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Nggak terasa ya, udah 10.30. Oke, ini sebenarnya kalau misalkan diterusin lagi mungkin kita bisa belajar sampai banyak banget gitu ya teman-teman ya. Oke, kenapa 3 angka di belakang koma, Kak? Oh, itu tadi requestnya aku aja. Kalau mau dijadiin 2 angka belakang koma ya boleh juga ya. Oke, ada nanti ya untuk pembahasan 18 ada ya. Jadi kita di 2 bulan ini bakalan terus-terusan belajar fundamental guys. Jadi apa namanya kita akan kejar dulu di fundamentalnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, udah untuk hari ini mungkin ini dulu aja ya. Kita udah belajar banyak banget hari ini tentang jenis-jenis bilangan, terus juga operasi bilangan. Iya, kalau 2 angka di belakang koma prinsipnya juga sama ya, gitu. Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu. Nanti untuk catatan dan tugasnya aku kasih di Google Classroom ya. Kalian harus kerjain tuh tugasnya ya. Oke, jadi itu aja. Nanti buat yang ambil TKA Matematika Lanjut bakal ketemu lagi sama aku ya di jam 4. Nanti di jam 4 kita bakal belajar untuk kisi-kisi TKA. Nanti dikumpulinnya juga di Google Classroom ya, di Google Classroom juga. Oke, jadi ingat ya, prinsipnya adalah jaga semangatnya dan kalian harus tetap semangat belajar apapun yang terjadi ke depan gitu ya guys. Tapi kalian harus semangat dan terus berlatih gitu. Oke, terima kasih juga teman-teman udah join kelasnya. Semoga kelas hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Oke, aku tutup kelasnya guys. Terima kasih.